Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan di video kali ini gue pengen unboxing handphone terbaru lagi dari itel. Ini adalah itel A60s 4G. Kalau kemarin kita udah sempet unboxing yang versi S23 4G nya yang harganya di 1,3 juta. Yang ini harganya lebih murah lagi. Gue beli ini cuman di 930 ribuan aja. Dan gak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu penampakan dari boxnya. Kalau misalkan lo lihat di bagian depan boxnya, ini ada gambar handphonenya. Ada tulisan A60s 4G 5000 mAh 6,6 inch SD+. Terus juga dia di sini RAM-nya itu adalah 8 GB, tapi bukan pure 8 GB, melainkan dia 4 plus 4 GB dan juga internal storage-nya ada di 64 GB. Terus kemudian di sini ada logo itel, di bagian sebelah kanannya ini ada logo A60s dan juga ada keterangan 4G di sana. Kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ada keterangan 12 bulan garansi dan juga kita dapat case di sana dan juga ada logo itel lagi. Di bagian atasnya ini ada keterangan nomor emailnya dan juga warnanya. Ini gue beli yang varian Glacier Green ya. Terus kemudian di bagian bawahnya ini polosan aja, nggak ada keterangan apa-apa. Sedangkan di bagian belakangnya ini ada keterangan nilai jual utamanya lagi 5000 mAh. Prosesornya octa-core, ini kalau nggak salah dia prosesornya itu pakai UniSoc T612 kalau nggak salah. Terus juga internal storage-nya itu ada di 64 GB, layarnya 6,6 inci HD+, water drop full screen, high speed 4G, fingerprint dan juga face unlock. Ya, jadi handphone yang harganya cuma 900 ribuan ini masih dikasih fingerprint. Karena kalau misalkan kita lihat di beberapa handphone yang emang udah punya merek ya, mereka di harga 1 jutaan itu aja belum ngasih fingerprint. Tapi ini yang harganya cuma 900 ribuan udah ngasih fingerprint. Dan gak usah pakai lama, langsung kita buka aja di sini. Kebetulan ini dia model plastiknya itu bukan plastik ya, model packagingnya itu yang mirip-mirip ini sama beberapa handphone murah ya, handphone yang udah ada mereknya tapi dia ngasih harganya murah. Itu dia dibikinnya modelnya itu yang diselorotin. Kalau gue lihat dari luarnya seperti itu. Tapi ini kita buka dulu plastiknya. Oke, ini dia penampakan boxnya seperti ini. Dia modelnya itu diselorotin. Apakah dia ada segelnya di sini? Kayaknya nggak ada ya. Oke, langsung kita buka aja. Oh, agak sedikit keras dia di sini. Nah, oh ternyata dia di sini ada segelnya, nggak kelihatan. Ya, segelnya itu kayak apa ya? Kayak selotip bening aja. Oke, ini sudah gue coba buka untuk segelnya. Iya, kita dorong di sini. Iya, seperti ini. Oke. Ya, diselongsongin gini aja, langsung kita buka di sini. Tapi ini walaupun di selongsongannya ini plastiknya ataupun juga kertasnya itu tipis banget ya. Nah, di bagian dalamnya itu kardusnya lumayan tebal nih. Oke? Jadi dibuka seperti ini, terus kita lihat di sini ada handphonenya. Tapi gua taruh dulu di sini handphonenya. Terus kita buka lagi di sini, kita dapat apa aja? Oh, dia agak-agak apa ya? Peret gitu loh, keras gitu loh. Oke, ini kita buka di sini. Ya, kita dapat SIM card ejector yang modelnya biasa seperti ini dan ini terbungkus oleh plastik ya, jadi lumayan rapih untuk si SIM ejectornya. Terus kemudian kita di sini dapat kartu garansi versi 1.0 ya, kartu garansi seperti ini. Terus juga di sini kita dapat buku petunjuk penggunaan yang ada versinya lagi, versi 1.0 di sini ya. Buku petunjuk penggunaan, terus kemudian di sini kita dapat charger. Yang ini chargernya ringan banget ya, asli ini chargernya enteng banget. Dan untuk outputnya sendiri di sini dia ada di 5 volt 2 ampere, berarti ini dia chargernya cuma ada di 10 watt aja. Dan ini ringan banget dan lagi-lagi ini ditempelin pakai stiker. Ya, jadi ditempel pakai stiker mungkin untuk TKDN seperti yang biasa sudah gue jelasin. Dan di sini kita dapat kabel data, ya. Kabel datanya ini dia berbeda dengan beberapa handphone Transsion Holding lainnya yang dalamnya warna orange. Ini dia kabel datanya warna putih dan ini ternyata masih pakai micro USB, bukan USB Type-C ya. Jadi ini
ya, kabel datanya panjangnya kurang lebih ada di 1 meter, tapi dia masih pakai micro USB. Gue sebenarnya cukup terkejut ya. Gue berpikirnya ini udah pakai USB Type-C, tapi ternyata dia masih pakai micro USB. Dan gue harus mau memaklumi gitu ya, harus merasa dan menganggap wajar ini handphone harga 900 ribuan dikasih pakai micro USB. Oke, kita taruh di sini kabelnya. Terus di sini kita dapat case. Oke, kita dapat case yang dia ini case-nya sama seperti itel S23 yang modelnya itu dia bukan jelly case gitu ya, tapi ini hard case. Cuman yang di bagian kanan kirinya itu dia nggak ada perlindungannya ya. Jadi seperti ini casingnya yang dibikin ala-ala smoke seperti ini ya. Bagian kanan kirinya nggak ada perlindungannya, hanya di bagian atas dan bawahnya serta ya di bagian backdoornya ini. Oke, ini gue taruh aja dulu di sini, gue singkirkan dan kita akan fokus untuk handphonenya. Dan ini handphonenya kenapa dibungkus pakai plastik lagi ya? Biasanya kayaknya nggak dibungkus pakai plastik, langsung diablakin gitu aja. Tapi ini dibungkus lagi pakai plastik dan kita langsung buka aja di sini plastiknya. Oke, dia sudah terbuka di sini dan ya, ini penampakan handphonenya. Dan ini menurut gue lagi-lagi niat ya. Kenapa gue bisa bilang ini niat? Karena di beberapa handphone yang emang udah punya merek, bagian plastik depannya yang nutupin layar ini biasanya tidak berwarna. Ini tuh berwarna banget. Dan kenapa dibikinnya itu warna hijau ya? Kenapa nggak disamain aja gitu kayak warna itel-nya ini yang warna merah kayak gini. Ini lebih cenderung warna hijau gitu kan. Jadi kesannya kayak handphone Infinix ya. Ya kan, warna hijau kayak gini ya. Dan di bagian depan ini udah ada beberapa nilai jual utamanya lagi. A60s 4G, terus juga di sini ada RAM-nya 8GB, 4+4 64GB, prosesornya itu octa-core, baterai 5000 mAh, 112 jam untuk musik dan juga 32 hari standby. Jadi handphone ini bisa 32 hari standby. Ya kalau misalkan emang nggak mau lu pakai apa-apa, handphonenya ditaruh aja, dia bisa standby sampai dengan 32 hari. Ya. Dan juga di sini ada keterangan untuk layarnya 6,6 inci HD+, 90% screen to body ratio for clearer viewing. Oke. Sedangkan di bagian belakangnya ini ada untuk ininya nih, apa namanya, stiker IMEI-nya dan ada keterangan dibuat di Indonesia. Kita kletek dulu di sini. Oke. Iya, dia sudah terkletek di sini dan dia sudah dilapisin sama screen guard gitu ya, yang tipis, screen guard plastik aja. Oke. Tapi ternyata dia di sini udah ada kotornya ya tuh. Lihat nggak di sini tuh ada bagian yang kotornya. Padahal ini handphonenya baru ya, mungkin pas lagi packaging dia emang kurang rapih aja. Kita tur dulu ya, kita tur dulu untuk body handphonenya. Di bagian depan ini ada layar 6,6 inci HD, terus juga di sini ada kamera depannya. Gue nggak tahu nih kamera depannya, tadi juga dia nggak mention ya kameranya itu berapa megapiksel, nanti bakal gue cari tahu juga. Terus kemudian di bagian sini juga ada earpiece-nya. Dan di bagian atas handphonenya ini ada jack audio 3,5 mm. Di bagian sisi kanannya, bukan kanan ini ya, sisi bagian kirinya ini ada SIM tray-nya. Terus juga di bagian sisi sebelah kanannya ini dia ada tombol power, volume up serta volume down. Sedangkan di bagian bawahnya dia di sini ada microphone, ada port micro USB dan juga ada grill speaker. Terus kemudian di bagian belakangnya ini dia ada kameranya 2, ada satu LED flash di sana dan ada satu fingerprint. Ini kotor ya handphonenya ya, gue nggak tahu loh. Ini handphonenya baru di unboxing, bener-bener masih baru, tapi ini tuh kotor nih, kayak ada bekas lemnya di sini. Gue nggak tahu ya, ini gue belinya di official store-nya si itel. Tapi gue nggak tahu ini kenapa dia kotor banget. Apakah emang waktu di packing itu dia nggak dibersihin dulu atau kayak gimana? Yang jelas itu dia kotor ya, tuh ada bekas-bekas lemnya gitu. Ini kita kletek dulu. Oke, ini kita kletek dulu dan tekstur di bagian belakangnya ini yang mengejutkannya dia itu timbul ya. Jadi bukan yang cuman gambar aja kayak Infinix Hot 30 yang kemarin yang ada gambar perosotannya kayak gitu, dia tidak timbul, cuman gambar aja dan rata. Tapi ini di itel ini dia timbul ya.
Dan tulisan itel-nya pun juga bisa kita raba. Kalau nggak salah kemarin yang S23 itu tulisan itel-nya di sini, sekarang ini tulisan itel-nya di bagian atas. Oke, jadi seperti itu untuk si handphonenya. Kita mau nyalain dulu ya, gue mau nyalain dulu handphonenya. Nanti gue bakal lanjut lagi, oke? Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan penampilan pertamanya seperti ini, seperti yang bisa lo lihat di bagian kamera atas sebelah sini ya. Dan ini ternyata penampakannya itu masih mirip banget sama itel S23. Dan yang bikin gue itu merasa ada perbedaan antara S23 dan juga A60s ini, si itel ini, dia itu pas pertama kali gue nyobain untuk keyboardnya ya teman-teman ya, untuk keyboardnya itu dia ternyata ada getarannya, sedangkan kalau di itel yang S23 itu keyboardnya dia nggak ada getarannya. Memang kemungkinan besarnya belum gua setting, tapi ini settingan defaultnya bawaannya si A60s ini keyboardnya sudah ada getarannya. Dan getarannya menurut gua ya khasnya handphone harga sejutaan aja, nggak terlalu yang istimewa banget tapi juga nggak jelek-jelek banget. Dan hal pertama yang udah gua lakuin di handphone ini adalah mendaftarkan fingerprint. Jadi fingerprintnya itu seperti ini, seperti yang bisa lo lihat ya, fingerprint di bagian belakangnya. Oke, dia nggak begitu cepet ya untuk fingerprintnya. Ini gue matiin terus gue pencet lagi. Nah, dia itu nggak begitu cepet, nggak kayak di S23 yang lumayan cepet untuk fingerprintnya. Kemudian di sini kita coba untuk cari ininya dulu ya, settingannya dulu, karena gue pengen ngeliat dia di sini prosesornya pakai prosesor apa. Coba kita lihat di sini My Phone. Oke, dia tipenya adalah itel A60s berbasis Android 12 dan juga dia base OS-nya dari itel adalah versi 8.6.0. Tipenya di sini itel A60s, modelnya adalah itel A662LM, Android-nya Android 12. CPU-nya itu cuman ada keterangan octa-core aja di sini. Terus juga kamera depannya ada di 5 megapiksel, kamera belakangnya ada di 8 megapiksel, RAM-nya itu 4 GB, tapi bisa lo ekspansi lagi, totalnya itu bisa lo pakai jadi 8 GB. Untuk internal storage-nya ada di 64 GB, baterainya 5000 mAh, layarnya itu HD Plus aja 720 x 1612. Terus kemudian kalau kita lihat di sini untuk storage-nya, di sini storage-nya yang sudah terpakai itu ada di sekitaran 15% atau 9,77 GB dari totalnya 64 GB. Sebenarnya gue penasaran untuk si SIM tray-nya, tapi gue mau cari apa ya? Gue mau cari SIM card ejector dulu karena itu gue sayang harus ngebuka yang masih baru ya. Ya oke, di sini gue udah nemuin untuk SIM tray ejectornya. Kita coba buka di sini. Oke, dia sudah terbuka untuk SIM tray-nya. Kita lihat di sini. Oke, dia agak keras dan dia itu modelnya tidak hybrid ya. Jadi lo bisa pakai 2 SIM card dan juga 1 micro SD. Ya. Dan di sini ada karet lagi, karet pelindung kayak gitu. Cuman dia karetnya warna hitam di sini, bukan warna merah kayak beberapa handphone Transsion Holding lainnya. Ya seperti itu, lo bisa pakai 2 SIM card dan juga 1 micro SD di sana. Oke? Ya, kita coba nyalain lagi nih pakai fingerprintnya. Dan fingerprintnya ini lu bener-bener harus pas banget ya sama area fingerprintnya, kalau enggak dia agak sulit untuk ngebukanya. Impresi pertama gue untuk di bagian layarnya ini, dia bezelnya untuk kanan kirinya nggak bisa dibilang tipis juga, berusaha sama kayak di bagian atasnya, cuman di sini ada water dropnya, cuman di bagian bawahnya ini cukup tebel ya teman-teman ya. Wajar sih, ini handphone harganya cuma 900.000 loh. Harusnya sih ini lo bersyukur banget lah ya dapat handphone di harga 900.000, octa-core prosesor. Nanti gue bakal coba tulis juga di kolom deskripsi, gue cari tahu dulu dia pakai prosesornya itu apa. Tapi setahu gue dia pakainya itu prosesornya Uni SoC T612 kalau nggak salah ya. Terus kita cobain untuk kameranya dulu di sini. Oke, ini pengaturan kameranya, ada video, ada foto, ada portrait, ada low light ya, bukan night mode tapi di sini keterangannya low light, ada pro. Yang pro-nya ini lumayan, ada beberapa pilihan kayak ISO, white balance, autofocus. Terus juga di sini ada more. Kalau di more ini ada keterangan untuk panorama dan juga HDR. Sedangkan untuk perekaman videonya di sini, coba kita lihat di sini perekaman videonya. Oke.
Dia bisa di Full HD 30 fps ataupun juga 720p 30 fps. Itu untuk kamera belakangnya. Sedangkan untuk kamera depannya yang 5 megapiksel ini, dia rekaman videonya bisa juga di Full HD 1080p 720p 30 fps. Jadi ada dua pilihannya di sana ya. Kita cobain untuk kamera belakangnya dulu di sini. Ya, kita foto ini aja. Oke, kameranya 8 megapiksel dan seperti ini hasilnya. Oke, seperti itu hasilnya untuk kamera belakangnya. Sedangkan untuk kamera depannya, oke, seperti itu. Dan untuk potretnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti itu, seperti yang bisa lo lihat contohnya kayak tadi, oke? Dan ya mungkin segini dulu aja cerita gue tentang si Itel A60s. Handphone ini harganya 930.000 ya, gue belinya 930.000. Dan ini pengirimannya nggak begitu lama, nggak kayak Itel S23 yang hampir 2 minggu. Ini kurang lebih ada di sekitaran 5 atau 6 hari, nggak sampai seminggu dia udah dikirim. Cuman kemarin pas gue beli handphone ini, itu dari sellernya, dari si Itelnya itu minta perpanjangan waktu untuk pengiriman karena nggak bisa dikirim dalam beberapa hari sesuai dengan ketentuannya dari Shopee, karena gue belinya di Shopee di official store-nya Itel Indonesia. Dia minta perpanjangan garansi, bukan perpanjangan garansi ya, perpanjangan lagi supaya dia bisa ngirim agak sedikit lebih lama karena mungkin mereka nyiapin stoknya dulu. Dan ya mungkin segini aja dulu ya cerita gue unboxing dari si Itel A60s ini, handphone yang harganya cuma 900 ribuan aja. Dan kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.